Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya, di dunia maya ini. Alhamdulillah ini beberapa hari ini insya Allah sekitar 1 mingguan ya Mas ya. Ya, apa 2 minggu sih? 1 mingguan. 1 minggu, hari Selasa kemarin. Iya. Jadi 1 mingguan itu saya ada klien ini ya, namanya Mas Rosod dari Sumogede, ya, daerah Kabupaten Banyumas. Nah, beliau datang ke Gria Sehat kami ya, Gria Sehat Holistik Lebah Mas. Nah, beliau itu ada keluhan benjolan di kanan kiri itu, benjolan di kanan kiri, kemudian di lidahnya memang banyak dahak ya. Alhamdulillah setelah saya analisa dari keluhan beliau benjolan ini, terus saya amati di lidahnya itu memang ada kumpulan dahak. Maka kesimpulan dari wawancara itu satu pola makan ya, pola makan. Kemudian yang kedua itu di benjolan kanan kiri di kelenjar ini, di kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid ini. Beliau memang dari pola makan yang intinya jelas banyak toksinnya ya, dari pewarna, pengenyal, pengembangnya itu tetap ada, sering dikonsumsi sama beliau. Di samping konsumsi jenis minuman-minuman yang sebelumnya itu ya, kemudian saya simpulkan itu banyak toksin yang masuk sehingga perlawanan di dalam itu kan tugas kelenjar getah bening adalah menetralisir zat racun yang masuk ke tubuh. Kemudian saya lihat juga banyak dahak. Maka di sini ya jadi benjolan di situ ya ada stagnasi cairan di situ. Ya. Kemudian saya lihat juga ini ada lidahnya itu ada stagnasi di daerah liver itu ya, di tepi lidah itu ada warna hitamnya, itu kan ada stagnasi darah juga. Nah, maka kami berpikir bagaimana solusinya ya. Nah, akhirnya kami meresepkan 3 senjata ini ya, artinya ramuan yang untuk menggempur ya keluhannya Mas Roso ya. Nah, minyak ure ini untuk mengure yang di sekitar benjolan tapi di luar itu. Jadi ini ya senjata pertama ini minyak ure untuk mengatasi yang di luar ya, karena ini insya Allah ada komposisi memang namanya minyak ure kan berarti mengure sesuatu ketika ada terjadi stagnasi itu benjolan tersebut. Kemudian karena saya lihat cenderung selaputnya tebal putih di awal ya, kalau sekarang coba lihat coba Pak meletnya, nah, ini kan kelihatan merahnya lebih dominan ya, artinya cukup darah. Kemudian ini selaputnya itu sudah tipis putih dan tadinya itu di lidah ini ada banyak berbusa itu di tepi-tepi lidah itu, dan beliau itu merasa memang terasa ini ya, iya, ada dahaknya ya, seperti dahak tapi nggak bisa keluar. Lah ya, seperti ada dahak tapi nggak bisa keluar. Nah, makanya saya meresepkan pembuang dahak encer ini, karena ini ketika kita fokusnya ke benjolan tapi dahaknya ada dibuang dan dibersihkan, maka saya pikir tidak maksimal. Maka saya resepkan pembuang dahak encer ini untuk mengatasi tadi dahaknya. Dan ini alhamdulillah 1 minggu aja. Tadi di awal itu 2 kali 2 ya Pak ya. Sekali minum kan 2 biji ya. Itu selama 3 hari. Setelah itu dikurangi dosisnya hanya 1. Ini aja 1 minggu alhamdulillah sudah bersih lah, saya lihat lidahnya itu sudah tipis, merahnya itu sudah di otot lidahnya sudah meningkat ya, alhamdulillah ini ya secara dahaknya lah. Kemudian karena hubungannya dengan benjolan di kelenjar tiroid, nah ini ada tumor kelenjar namanya, memang fokus, dan banyak beberapa pasien yang alhamdulillah lewat saya sendiri itu pasien itu mengalami sembuh total, artinya tidak benjol lagi. Yang penting setelah hilang itu aturan pola makannya betul-betul pemicunya itu diperhatikan, itu kayak gitu. Nah ini makanya saya meresepkan untuk senjata yang di luarnya itu adalah pakai minyak ure, kemudian untuk pembuang khusus dahaknya
pakai pembuang dahak encer atau PDE, kemudian untuk mengecilkan benjolan itu dari dalamnya adalah herbal tumor kelenjar. Nah ini alhamdulillah beliau setelah datang ke Gria Sehat kami ya, yaitu Gria Sehat Holistik Lebah Mas ini, nah ini alhamdulillah sudah banyak perubahan. Di samping dari lidah tadi, kemudian saya pegang itu tadinya memang terasa keras itu kan, memanjang itu ininya, kanan kiri itu agak keras, kemudian saya pegang itu memang gerenjernya itu jelas sekali lah. Ini alhamdulillah ini udah lunak, ini lemes itu loh. Nah ini sekarang alhamdulillah lebih lunak, dan kata beliau itu ada banyak perubahan. Yang tadinya tidur juga enggak nyenyak, lebih nyenyak. Nanti beliau yang cerita sendiri. Kemudian saya kombinasi dengan bekam. Di samping dia energinya ya, saya nadi kan saya cek memang ya insya Allah dia layak dibekam, nadinya cukup. Kemudian walaupun ada selaput tebal putihnya itu, tetapi dasar otot lidahnya itu masih merah. Jadi makanya saya kombinasi dengan terapi al-hijama atau bekam. Itu di titik al-adain itu ya, di kedua leher, sama al-kahil, sama ini yang penting ini di bahu ya, di antara di bahu ini ya, di atas bahu itu memang yang mengarah ada kaitannya dengan leher itu. Itu insya Allah di samping mengurangi toksin yang ada di permukaan kulit, juga insya Allah kalau kita mengacu kepada jalur meridian kan leher juga ada kaitannya dengan yang dekat ini, lokalnya ini ya, lokasinya itu. Makanya saya kombinasi dengan al-hijama atau bekam. Nah dari cerita ini ya insya Allah dari rasa yang benar-benar dibuktikan dengan Mas Roso ini, nanti beliau akan cerita sendiri. Jadi monggo Mas Roso kalau mau memperkenalkan diri boleh, nanti cerita rasa yang sebelumnya dan setelah mulai mengonsumsi herbal dengan setelah bekam itu rasanya gimana, dan dalam seminggu ini bagaimana, dan ini harapannya bagaimana. Kan insya Allah nanti akan disambung herbal lanjutannya ya, supaya harapannya ini kan tuntas gitu ya. Iya. Monggo Mas Roso untuk bicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suroso dari Banyumas. Awal saya datang ke sini itu tahu dari tetangga yang pernah sama kasusnya seperti saya, benjolan di leher, dan alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Saya juga insya Allah mau mengikuti jejak beliau, berobat di sini, mudah-mudahan diberi kesembuhan seperti Amin, ya Rabbal Alamin. sedia kala. Awalnya sakit benjolan ini pertama-tamanya awalnya mungkin faktor makanan, mungkin karena hampir setiap hari saya itu hampir rutin mengkonsumsi mie instan, itu malah seringnya itu malam hari kalau mau tidur. Oh gitu ya. Sekitar jam berapa Mas itu? Ya sekitar kadang jam 10, ya? jam 11 mau tidur malah bisa ngerebus itu mie instan, buat ibaratnya gimana, lapar malam. Satu apa dua ya? Kadang sampai 2. Wah, Masya Allah. Jadi ibaratnya itu bumbunya tuh udah bener-bener kerasa di sini, asinnya itu. Asinnya ya? Iya. Oh, ya. Terus lama-lama kelamaan itu kan ini leher seperti apa ya, cengeng apa gimana, sering gitu ya. dulu sering pusing. Terus pusing juga ya? Terus ini lama kelamaan setengah tahun yang lalu kurang lebih tuh baru kelihatan ada benjolan. Terus berobat kemana itu waktu itu? Ya. Alhamdulillah saya tanya-tanya yang pada berobat ke rumah sakit itu kasusnya sama seperti saya, cuman ya masih satu desa. Itu berobat ke rumah sakit udah ada sekitar setengah tahun juga belum diberi kesembuhan. Jadi saya kan berpikirnya kan karena tetangga satu RT itu pernah berobat ke sini beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sembuh. Ya. Saya juga kepingin insya Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan ya. Ya. Awalnya itu sering pusing, terus leher kayak kaku, sering begini karena mungkin cengeng apa gimana ya. Iya betul. Terus badan itu pada kaku. Terus mulai itu kemarin sampai sakit, sampai
ya sekitar setengah bulan. Setengah bulan ya. Ya dari situ baru ada ibaratnya ini ketahuan ini juga apa Agak berpengaruh membesar itu ya, pengaruh ya. membesar terus pengaruh juga badan sakit. Akhirnya saya tanya alamat ke sini, saya alhamdulillah minggu kemarin baru 1 minggu saya sampai di sini, terus Wawancara ya. wawancara, konsultasi, diberi obat 3 macam, Herbal ya ini Herbal. ya. pembuang dahak encer, Iya, terus sama kelenjar. tumor kelenjar, sama yang dari luar untuk minyak urenya. Sebelumnya itu untuk tidur malam itu susah. Tapi alhamdulillah kemarin juga di sini dibekam. Pulang dari sini malamnya alhamdulillah bisa tidur. Terus ini semenjak pakai obat herbal ini dahak juga keluar. Sebelumnya kan nggak bisa keluar, sekarang alhamdulillah dahak udah keluar. Benjolan di sini alhamdulillah sudah mulai mengecil. Ibaratnya ya yang jelas sudah ada perubahan. Terus badan itu rasanya udah Lebih nyaman ya. lebih nyaman, lebih apa ya, kayak enteng gitu. Terus yang tadinya ini kan kayaknya ada yang ganjel tapi nggak bisa keluar, itu gimana? Artinya sudah hilang sama sekali atau masih dikit-dikit atau gimana? Jadi sekarang juga ibaratnya sebelumnya itu ini jujur ya bener, sebelumnya itu napas saya itu pendek loh. Oh, Kadang ngomong aja gini bener-bener agak berat gitu. Oh, ngomong belum selesai batuk mas. oh begitu. Bener sering sebelum kesini itu bener demi Allah saya itu Iya. bener-bener ngalami. Jadi Padahal udah diobati batuknya ya, tapi Iya. fokus ke dahaknya aja alhamdulillah ya. Artinya napasnya agak pendek ya. Terus Sering, kalau ngomong langsung mau batuk itu iya ya. sering bertamu itu kalau kadang lagi ngobrol sama yang punya rumah Terus batuk. belum selesai ngomong batuk. Rasanya kan malu itu. Ngomong belum selesai kok udah batuk gitu kan. Ini sudah beberapa menit aja alhamdulillah ya. Artinya Alhamdulillah. tidak batuk ya. Alhamdulillah banget. Ya mudah-mudahan bisa kembali normal seperti dulu lah maksudnya seperti ya. iya. Terus gimana harapan ke depan ini, maksudnya gimana itu dengan artinya rasa bersyukurnya, terus harapannya bisa sembuh total, terus langkah berikutnya gimana itu? Mungkin membantu woro-woro atau gimana? Harapannya sih ya tetap masih ini untuk berkelanjutan ini meneruskan obat herbal, mudah-mudahan sampai tuntas. Ya, amin. Ya. Bisa benar-benar tuntas kempes. Iya. Insya Allah ya mudah-mudahan kan karena di desa saya kan kasus benjolan begini kan Ada juga ya? banyak, maksudnya ya sekitar 5 orang itu lebih yang saya tahu itu. Oh iya. Itu baru sebagian desa, belum keseluruhan. Iya, iya. Ya mudah-mudahan saya diberi kesembuhan, nanti kan bisa orang lain sama seperti saya diberi pertolongan, Iya. bisa sehat seperti tadinya. Iya, iya. Terus nanti bisa ditanyakan ini pola makan sebelumnya gimana? Apakah sama gitu? Kalau sama seperti jenengan kan berarti bisa disimpulkan bahwa ketika makannya rutin tanpa jeda dan sering sekali, itu jangka panjangnya mungkin kayak jenengan kan itu terjadi benjolan. Kan ini penting informasi ini, artinya kalau misalnya ada teman sekampung itu ada yang benjol dengan kasus pola makannya seperti jenengan, kan paling enggak untuk pembelajaran yang sebelum kena dan yang sudah kena kan berarti dia lebih yakin lagi bahwa kalau makan jenis itu jangan berlebihan lah ya kan gitu. Karena kalau sudah kena kan juga nanti risikonya harus berobat ini dan itu kan ya itu. Ya kan bisa ya gitu. Untuk pola makan 5 tahun terakhir kemarin itu memang nggak teratur. Pagi bangun tidur pasti kopi. Siang jam 8, jam 9 udah kopi lagi. Jadi untuk makan nasi itu malah kayak nggak kepengin. Nanti makan nasi antara jam 12 sampai jam 1 itu baru makan nasi. Habis itu kopi lagi sampai malam. Itu satu hari kopi itu bisa sampai 6 sampai 7 gelas. Oh gitu. Manis juga. Ya manis. Oh, terus air putihnya gimana? Air putihnya mengimbangi memang enggak? Kurang ya? kurang.
Nah ini kan bisa pembelajaran bahwa kopi itu kan sifatnya dingin ya, dingin kering, kemudian gulanya itu kan pekat. Nah pekatnya itu kan sumber dahak gitu. Apalagi 5 kalian ya, itu hampir tiap hari itu. Dulu sebelum belum sakit Oh itu lima hampir. tahun yang Ya sebelumnya ya. memang apa tahun-tahun ini juga Oh seperti itu. sebelum sakit ini juga ya. Iya. Artinya memang hobi kopi ya. Ya, memang ya tapi semakin ke sini mungkin agak Berkurang berkurang. ya. Malah ini sejak ini berobat ini alhamdulillah paling sehari sekali buat tambah kepengin. Terus terang. Nah, iya. Biasanya di rumah itu kalau pagi itu ada stok kopi, sekarang juga udah enggak ada. Oh begitu ya. Kosong. Nah selain kopi ya sampai 5 cangkir ya itu, selain itu kan juga apa ini, itu sebenarnya sih menurut kaidah keilmuan sih intinya ya, kalau kopi 1 gelas 1 cangkir kopi bisa diimbangi minimal 3 gelas ya, 3 gelas air bening itu jadi udah lumayan. Tapi kan jenengan suka minum kopi itu Kurang air beningnya kan air putihnya kan kurang itu loh. Ini ya sebenarnya yang bikin masalah. Maka ya ini informasi saja, kalau suka minum kopi jangan lupa minum air bening atau air putihnya itu jangan sampai kurang. Pokoknya kaidahnya itu 1 cangkir itu kan paling enggak minimal untuk glontor ya, untuk mengimbangi pekatnya itu adalah 3 gelas air putih atau air bening yang isinya 200 ml lah, atau cc itu sekitar gelas blimbing itu. Lebih banyak lagi lebih bagus itu. Kayak gitu. Terus mie instan ya. Iya. Nggak usah menyebut merek ya, pokoknya intinya mie instan ya. Itu selain itu ada enggak minuman-minuman yang lain? Kayak Kalau misalnya minuman bersoda atau apa itu yang lainnya. Itu sebelumnya itu waktu ya mungkin sih 10 tahun yang lalu masih di Jakarta itu memang minuman apa ya? Ya minuman suplemen, ada yang berbau alkohol juga, jadi mungkin efeknya baru kerasa sekarang. Mungkin suplemen ya maksudnya untuk ini ya, untuk katanya stamina ya, berarti doping ya. Iya. Jenis doping ya, tapi jadi jenis minuman ya. Oh itu juga ya, paling efek jangka panjangnya begitu ya. Iya, mungkin efek dari situ baru kerasa bagaimana. Terus katanya meripatnya itu kan dulu kan enggak begitu menonjol ya, sekarang kayak kelihatan menonjol ya. Itu terasanya bersamaan dengan ini enggak? Dengan apa lebih duluan meripat yang mata ya? Ini udah ada hampir 2 tahun. Oh iya. Kemungkinan untuk mata sih mungkin kebiasaan yang dulunya ya 10-5 tahun yang dulu itu kan memang mungkin minuman beralkohol, terus doping tadi itu juga karena energi yang berlebihan, organ itu dipacu supaya dia bekerja lebih berkali lipat, itu mungkin pengaruh ke mata juga ya, karena afan ya atau nyun sewu, artinya minuman alkohol itu memang dia pasti mengarahnya kepada liver sih ya, karena fungsi hati itu kan pabrik kimia terbesar itu adalah hati, dan dia akan ikut menetralisir zat-zat yang jenis tadi, alkohol tadi. Makanya biasanya orang minum alkohol kan mata merah itu ya. Iya. Nah itu bukti bahwa kerja liver itu terlalu berat menghadapi minuman beralkohol. Mungkin karena itu kebiasaan dulunya ya, kan itu berefek ke mata. Karena mata itu ada hubungannya dengan organ hati. Itu proses secara berpikir ilmiahnya begitu, Pak, insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti kan jangan berhenti total. Kemudian perbaikan-perbaikan kan harapannya nanti dari mata juga nanti akan membaik ya. Terus yang benjolannya bisa hilang sama sekali kan. Itu alhamdulillah lah. Semuanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang ingin disampaikan lagi Allah dari pengalaman ini? Kira-kira apa? Cukup nggih? Demikian alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa sebagai ibroh atau pembelajaran kita. Dari tadi ceritanya Mas Suroso itu dari pola makannya atau kebiasaannya ya, itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita, supaya intinya adalah sedia payung sebelum hujan. Bagi yang sudah kena ya berusaha untuk bagaimana mengikuti jejaknya Mas Suroso.
harapannya supaya Allah atas izinnya bisa atas kuasanya sembuh ya. Yang belum ya paling enggak ada controllingnya lah, yang tadi misalnya mie instan itu sudah berlebihan hampir hari-hari, kemudian minuman beralkohol atau doping-doping yang memang tidak alami, itu juga paling enggak bisa untuk dibatasi, jangan berlebihan. Atau ngopi enggak umum ya, sehari misalnya 5 gelas 5 cangkir, tapi minum air beningnya atau air putihnya kurang. Nah, ini juga sebagai pelajaran buat kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.